سادتنا علي أبي أجمعين وإلى الشيخ محمد بن إسماعيل المرزوقي وإلى أرواح من أمر هذا المصلى سابقا لاحقا أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وعلى نية مثل ما نوى أسلافنا شيوخنا آباؤنا الصالحون ومثل نية ما نوى أستاذنا توفيق بن عبد القادر بن نسير أسقام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan hidayahnya sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa duduk bersama, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kisah para rasul, yaitu kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria termasuk nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus berdakwah di kaum Bani Israel. Bani Israel ini termasuk kaum yang paling banyak Allah kirimkan nabi, yang juga paling banyak Allah Subhanahu wa taala kirimkan rasul kepada mereka. Setiap meninggalnya satu nabi daripada nabinya Allah yang Allah kirim ke Bani Israel, maka Allah langsung menggantikan dengan ada nabi yang lain, agar nabi dan rasul tersebut selalu mengingatkan mereka, selalu membimbing mereka, selalu mengajarkan mereka, dan selalu mengarahkan mereka agar mereka tidak melakukan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu dua nabi, tapi sampai puluhan nabi yang tugasnya untuk selalu mengingatkan mereka, mengajarkan mereka agar tidak melakukan yang Allah murkai. Namun Bani Israel ini kebanyakan mereka dan sifat aslinya mereka, orang-orang Yahudi, itu mempunyai hati yang keras. Sehingga salah satu ciri orang yang hatinya sudah keras, hatinya tertutup, tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak mau menerima nasihat. Dan ini pelajaran juga buat kita. Kalau kita diberikan nasihat tidak mau menerima,
tidak mau mendengarkan, maka yang rugi adalah kita, bukan orang yang memberikan nasihat. Sebab hati kita keras saat itu, karena dinasehati untuk kebaikan tapi nggak mau. Tapi dia menolak. Apalagi kalau dinasehati dijawab dengan kalimat, tidak usah kau pedulikan aku. Berarti dia sudah sombong. Seakan-akan dirinya sudah lebih baik daripada orang yang menasehati. Padahal menasehati ini perintah Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, Bani Israil ini tidak mau mendengar nasihat dari para nabi, tidak mau menerima nasihat daripada nabi tersebut, sehingganya kehidupan mereka, perbuatan mereka Bani Israil itu sangat-sangat jelek. Apa sangat jeleknya? Karena mereka itu tidak senang, tidak suka kepada orang yang menghalangi mereka untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau ada orang yang ingin mencegah mereka, ada orang yang ingin menghalangi mereka dari melakukan perbuatan dosa, maka mereka tidak akan menyukai orang tersebut. Mereka tidak akan senang dengan orang tersebut. Walaupun yang memberitahu kepada mereka, yang mencegah mereka itu nabi daripada nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di zaman Bani Israil itu banyak nabi yang dibunuh oleh mereka, karena mereka tidak suka kalau perbuatan dosa, perbuatan jelek yang mereka lakukan dihalang-halangi, dicegah, tidak diberikan gerakan yang luas untuk mereka melakukan. Walaupun dia nabi, maka dia akan dimusuhi dan akan dibunuh. Inilah sifat Bani Israil, dan inilah sifat orang-orang Yahudi. Makanya Allah banyak utus nabi di zaman tersebut untuk selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Walaupun resikonya banyak juga para nabi-nabi tersebut dibunuh oleh mereka. Termasuklah Nabi Yahya, putra daripada Nabi Zakaria ini, juga dibunuh oleh kaumnya sendiri, yaitu Bani Israil. Bani Israil ini adalah orang Yahudi, dan inilah keadaan orang Yahudi di setiap waktu, di setiap zaman, dan di setiap tempat. Sifat orang Yahudi itu tidak akan berubah. Orangnya boleh berubah-berubah, tapi sifatnya tidak akan berubah. Orang mukmin punya sifat tidak bisa berubah. Orang mukminnya beda-beda, tapi sifat mukmin tidak bisa berubah. Zaman dulu sama zaman sekarang sifat orang mukmin sama. Sifat orang munafik dengan zaman dulu dengan zaman sekarang sama. Yang beda pelakunya, yang beda orangnya, tapi sifatnya tidak akan beda. Nah, itulah sifat orang Yahudi. Baik orang Yahudi hidup di zaman Bani Israil ataupun yang hidup di zaman sekarang, baik tinggalnya di negeri sana atau tinggalnya di negeri kita, tidak akan beda sifat mereka. Apa sifat mereka itu? Mereka tidak senang dengan orang soleh. Mereka tidak senang dengan orang baik. Mereka itu tidak senang dengan orang yang menghalangi mereka melakukan perbuatan jelek, dan tidak senang dengan orang yang mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan baik, sebab mereka menyukai hal yang jelek dan membenci hal yang jelek, hal-hal yang bagus. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi kenapa dilaknat oleh Allah? Karena mereka itu selalu bermaksiat kepada Allah. Sehingga setiap zaman perlu adanya amar ma'ruf nahi munkar. Memang setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, tapi ada penerusnya, ada pewarisnya.
Siapa mereka? Itu orang-orang yang berdakwah, dan itu tugasnya umat daripada semua umat Nabi. Makanya kita, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang terbaik yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Setelah kita beriman kepada Allah, harus punya sifat yang berikutnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf dan menegakkan nahi munkar. Ketika ada orang diajak berbuat ma'ruf, kemudian orang tersebut tidak menyukai, atau ada orang berbuat munkar kemudian dicegah, mereka marah, maka di dalam diri orang tersebut ada sifat orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak suka dengan kebaikan, senang dengan keburukan, dan tidak suka dengan orang yang menghalang-halangi mereka berbuat daripada keburukan. Maka jangan jadi orang Yahudi. Maknanya bukan berarti harus berkeyakinan Yahudi. Jangan punya sifat-sifat Yahudi. Muslim yang Yahudi banyak. Siapa mereka? Yang dinasihati tidak mau mendengar, yang dicegah tidak mau menerima, yang ada marah, yang ada menyakiti orang yang mencegah mereka, menyiksa, menzalimi orang-orang yang menghalangi mereka untuk melakukan keburukan. Dan itu ada setiap zaman. Dan itu ada setiap zamannya. Jadi jangan heran kalau ada orang soleh disakiti, dizalimi, orang yang berjuang untuk menghilangkan kemunkaran, berjuang untuk menghilangkan kemaksiatan, berjuang untuk menghilangkan kezaliman, dicari kesalahannya, dizalimi, disakiti. Itu sudah salah satu apa yang terjadi di masa dahulu kala. Dan orang yang memperlakukan dengan hal yang jelek, mereka lah orang-orang Yahudi. Bukan pribadinya, bukan orangnya, tapi sifat daripada sifat orang Yahudi. Jadi Fir'aun memang sudah tidak ada, tapi sifat Fir'aun masih ada sampai sekarang. Qarun memang sudah tidak ada, tapi sifat Qarun ada setiap zamannya. Makanya Allah sebutkan Bani Israel bukan dengan namanya, Qarun bukan dengan nama aslinya, Fir'aun bukan dengan nama aslinya, dengan kunyah atau sifatnya, karena Al-Quran itu menjelaskan apa yang dimiliki sifat orang-orang jahat terdahulu juga akan ada di setiap zamannya. Orang-orang punya sifat seperti itu, yang sombong dengan kekuasaan sehingga menzalimi orang-orang yang lemah, itu sifatnya Fir'aun. Yang sombong dengan kekayaan sehingga lupa mensyukuri nikmat, itu sifatnya Qarun. Sehingga sifat orang-orang jelek ada setiap zaman. Begitulah sifat orang-orang baik juga ada di setiap zaman. Sebab itulah kenapa Nabi Muhammad berpesan, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Yang pertama Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sifat orang baik dan sifat orang buruk. Agar apa? Agar kita memiliki sifat baiknya dan membuang sifat buruknya. Orang munafik di masa Nabi, sifatnya dalam ibadah, kalau mau ibadah males-malesan. Nah, orang sekarang tidak ada yang menampakkan munafik, tapi mereka bisa mempunyai sifat munafik seperti apa yang ada di masa Rasulullah. Siapa? Yang ibadahnya males-malesan, yang mengerjakan sholat seperti beban, seperti terpaksa, dan sholatnya tidak ada kekhusyuan, sholatnya tidak ada semangat, habis sholat tidak ada senangnya, tidak ada bahagianya. Itu sifat orang munafik. Maka hati-hati, bukan hanya menjadi orang yang rajin ibadah, tapi gimana sikap kita saat ibadah? Senang atau tidak? Maka ciri orang mukmin, kata Nabi, kalau melakukan kebahagiaan, dia sangat merasakan, melakukan kebaikan, dia sangat merasakan kebahagiaan. Kalau melakukan keburukan, dia sangat merasakan kesedihan atau menyesal. Itu sifat orang mukmin. Kalau orang munafik mau ibadah seperti merasakan sedih. Tapi ketika berbuat dosa, itu kesenangan di dalam diri mereka.
Di Masya Allah, itulah hebatnya Al-Quran. Maka Al-Quran itu berlaku sepanjang masa, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada masa berlakunya yang namanya Al-Quran. Sepanjang waktu Al-Quran itu berlaku. Sebab itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya sampai nanti di akhir zaman. Yaitu akhir daripada kehidupan dunia ini, yaitu kiamat. Nah, ini Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria ini termasuk kisah seorang nabi yang memberikan pelajaran kepada kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Tidak boleh menyerah untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Ceritanya Allah ceritakan di dalam surat Maryam, dimulai dari ayat kedua. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Penyebutan tentang rahmat Allah kepada hambanya Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut, suara yang pelan, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu meminta agar diberikan anugerah seorang anak. Motivasi Nabi Zakaria tidak putus asa dari rahmat Allah sehingga meminta kembali kepada Allah agar diberikan anak, padahal usianya sudah sangat tua, bahkan istrinya divonis tidak bisa melahirkan anak alias mandul, tapi Nabi Zakaria tetap berdoa. Sebabnya apa? Karena melihat apa yang terjadi kepada Siti Maryam. Nabi Zakaria ini beliau keturunan daripada Nabi Daud bin Sulaiman. Nabi Zakaria keturunan, bukan anak, tapi keturunan, yaitu cucu daripada keturunan Nabi Daud bin Sulaiman. Nabi Zakaria bukan hanya sibuk berdakwah, tapi beliau juga seorang najjaroh. Najjaroh itu tukang kayu, maknanya tukang pengrajin kayu. Yang dari kayu tadi dia buat lemari, yang dari kayu tadi dia buat rak-rak, yang dari kayu tadi dia buat penyimpanan barang. Itu tukang pengrajin kayu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan kepada Nabi Zakaria, ahli di dalam mengrajin kayu. Sehingga Nabi Zakaria sangat menyukai, menikmati hasil dari usaha tangannya beliau sendiri. Dan beliau itu dengan adanya kerjaan tersebut tidak menghalangi beliau untuk tetap beribadah kepada Allah, untuk tetap senang dengan berbuat taat, dan tetap menghindari daripada perbuatan maksiat. Bahkan taatnya lebih banyak daripada usaha dia di dalam mencari nafkah tersebut. Tetap juga tidak meninggalkan yang namanya dakwah, mengajak umat untuk mengesahkan Allah, mengajak umat agar tetap beriman sama Allah, melarang umat untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga umat-umatnya kebagian senang dengan Nabi Zakaria dan senang mendengar nasihat-nasihat daripada Nabi Zakaria. Di maknanya Nabi Zakaria ini mengajarkan silakan bekerja untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita, tapi jangan melupakan tugas kita sebagai hamba kepada Allah. Jangan sampai dengan pekerjaan tersebut membuat kita meninggalkan taat dan melakukan maksiat. Kenapa? Karena dunia dicari hanya sesuai kebutuhan, bukan untuk menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam ini beliau orang yang termasuk selain berdakwah, selain mengajar, beliau juga
adalah seorang yang sangat perhatian terhadap umatnya. Di saat itu mereka itu kepengen memperhatikan Baitul Maqdis. Jadi orang-orang yang beriman di zaman itu, mereka itu sangat perhatian dengan Baitul Maqdis. Maka sampai sekarang orang-orang muslim, muslimah di Palestina, mereka betul-betul perhatian dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Mereka rela mati untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Sebab perhatian terhadap Baitul Maqdis ini sudah mulai dari orang mukmin di masa dahulu kala. Sehingga ada satu perempuan yang bernama Hannah. Hannah ini istri daripada Imran. Istri daripada Imran. Hannah ini saudari kandung istri daripada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu punya istri Asyik bintu Faqud. Hannah juga bintu Faqud, saudara kandung. Nah, Hannah ini menikah dengan Imran. Imran ini adalah ayahnya Maryam. Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa. Makanya Siti Maryam disebut dalam Al-Quran dengan jelas namanya Maryam ibnatu Imran. Kenapa jelas? Karena kejadian yang menimpa kepada Siti Maryam tidak akan terulang. Tapi kalau Fir'aun disebut sifat, gelar, Qarun juga begitu, karena bakal terulang. Tapi apa yang terjadi sama Maryam itu tidak akan terulang lagi. Maka disebut dengan jelas Maryam ibnatu Imran. Jelas nama dia dan nama ayahnya. Sehingga apa yang terjadi kepada Siti Maryam itu tidak akan terulang kepada perempuan-perempuan yang lainnya yang hamil tanpa ada seorang suami. Ya, tidak akan terulang. Oh, sekarang banyak betina hamil tak atik suami. Apakah itu Siti Maryam? Bukan. Itu bukan Maryam. Wong gila. Karena Siti Maryam hamil tidak disentuh laki-laki, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Hannah ini ketika lama sudah tidak punya anak, pengen punya anak. Sehingga dia kepengen punya anak tersebut agar anaknya tadi bisa dijadikan sebagai orang yang mengabdi terhadap Baitul Maqdis. Bisa mengabdi kepada Baitul Maqdis, maknanya membersihkan Baitul Maqdis, merapikan Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu anugerah kepada Hannah ini hamil. Jadi kata para ulama, apa yang dilakukan oleh Hannah ini salah satu trik supaya cepat anak, bernazar. Apa yang akan kita gunakan anak tersebut kalau sudah dapat. Nah, kalau Hannah ini bernazar anaknya akan dijadikan pelayan Baitul Maqdis, pelayan Masjidil Aqsa. Karena nazarnya baik, akhirnya Allah penuhi. Walaupun keinginannya mendapatkan anak laki-laki, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak perempuan. Inni wada'tuhal untha, aku telah melahirkan dan anak perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki itu tidak seperti perempuan. Yang diinginkan laki-laki, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku berikan nama anak perempuan ini dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku berlindung kepada Allah untuk anak ini dan keturunannya daripada godaan syaitan. Itu ibu daripada Maryam. Akhirnya ketika Siti Maryam lahir, tidak ada orang yang bisa mengurusi atau menjaga Siti Maryam selama ada di Baitul Maqdis tersebut. Sehingganya ketika Hannah ini mengutus Maryam ke Masjidil Aqsa untuk mengabdi di sana, tugasnya membersihkan, merapikan, menyapu dan segala macam lah. Tiba-tiba
orang-orang Bani Israel yang ada di masjid tadi, mereka berebutan untuk ngasuh Siti Maryam ini. Ingok tekennya Siti Maryam, ingok rajinnya Siti Maryam, giatnya Siti Maryam, dan ibadahnya Siti Maryam begitu hebat. Ini juga contoh buat perempuan. Ya, bukan laki-laki bisa jadi orang yang dicintai oleh Allah, perempuan juga bisa. Asal mengetahui jati dirinya dan mensyukuri nikmat sebagai perempuan. Siti Maryam contoh, bukan nabi, tapi namanya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Akhirnya sudah. Gimana kalau kita undi kata mereka Bani Israel tersebut. Siapa namanya yang metu, itulah yang berhak mengasuh Siti Maryam ini. Termasuk daripada yang diundi nama Nabi Zakaria. Ditulis di pena, nama mereka tulis di pena, dan pena tersebut diletakkan di sikok tempat. Kemudian mereka suruh anak kecil untuk mengambil salah satu pena yang ada di tempat tadi. Pena siapa yang diambil dan dilihat di pena tersebut ada nama siapa, itulah yang berhak mengasuh Siti Maryam. Sudah, saat mereka sudah nempel ke kertas di pena tadi, kemudian mereka taruh di tempat. Anak kecil tersebut berjalan, ngambil pena, dan di pena tersebut tertulis nama Nabi Zakaria. Nah, saat yang keluar nama Nabi Zakaria, mereka Bani Israel itu belum nerimo, belum rela. Karena mereka punya harapan mereka yang bisa mengasuh Siti Maryam. Akhirnya mereka ngomong, gimana kalau kita coba satu kali lagi? Karena mereka ingin nama mereka yang keluar. Akhirnya dengan cara kita lemparkan pena ini ke sungai. Setiap kita melemparkan pena ini ke sungai. Sungai pena ini kita lihat apakah berjalannya mengikuti arus air atau tidak. Kalau penanya berjalan berbalikan dengan arus air, dialah yang berhak mengasuh Siti Maryam ini. Saat mereka melemparkan penanya ke sungai, pena mereka ke bawah arus air galau. Tapi ketika Nabi Zakaria melempar, ternyata pena Nabi Zakaria berjalan berbalikan dengan arah arus. Setelah itu mereka tahu, dan mereka belum merasa puas. Mereka kepengen ketiga kali. Kita lempar lagi pena kita ke sungai. Kita lemparkan lagi. Yang berbalik dengan arah arus, dialah yang berhak. Yang mengikuti yang berbalik dengan arah arus, itu apa namanya? Dia tidak berhak. Yang mengikuti arus, itu yang berhak. Karena mereka nyingok kan tadi mengikuti arus kalau pena mereka. Pena Nabi Zakaria yang berbalikan dengan arah arus. Ketika mereka melemparkan pena mereka ke sungai, ternyata pena mereka berjalan berbalikan dengan arah arus. Tapi ketika Nabi Zakaria melempar, penanya berjalan sesuai dengan arah arus. Jadi apa yang dipikirkan mereka tidak seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menentukan yang berhak mengasuh daripada Siti Maryam adalah wong yang paling sayang dengan Siti Maryam. Siapa? Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria paling sayang? Sebab Siti Maryam ini keponakan istrinya. Yang namanya bibi, kedudukannya sama seperti ibu. Makanya Allah pilih Nabi Zakaria sebagai pengasuh Siti Maryam. Dan beliau ini termasuk perempuan yang solehah, ahli ibadah, sehingga dari kecil sampai tumbuh dewasa, Siti Maryam tumbuh dalam keadaan suci dari dosa, terjaga dari hal yang jelek, menjadi orang yang selalu berbuat baik, menghabiskan waktunya dengan ibadah. Di mana? Di Baitul Maqdis ataupun di Masjidil Aqsa. Sehingga pernah suatu hari yang membuat Nabi Zakaria termotivasi dengan Siti Maryam, ketika Nabi Zakaria ingin melihat keadaan Siti Maryam yang ada di Masjid Aqsa tersebut, ingin membawa ke makanan. Ruangan tempat istirahat Siti Maryam itu tertutup dan kuncinya dibawa oleh Nabi Zakaria, biar Siti Maryam ini tidak diganggu oleh orang.
Ketika Nabi Zakaria nak bawa ke makanan di sana, saat buka pintu, dilihat di dalam ruangan tersebut sudah penuh dengan makanan. Padahal pintunya tertutup. Fayata'ajjab, sehingga merasa heran Nabi Zakaria. Dengan sangat-sangat heran, dapatkan di ruangan itu buah-buahan di musim panas. Yang saat itu musim dingin. Jadi pas musim dingin, buah-buahan musim panas dak di ruangan itu ada. Pas musim panas, buah-buahan di musim dingin ada. Jadi hal yang tidak mungkin ada di ruangan tersebut. Sehingga Nabi Zakaria heran. Bertanyalah, ya Maryamu, itu Allah cerita ke dalam surat Maryam itu. Ya Maryamu, anni laki hadza. Hei Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Ada buah-buahan ini dari mana datangnya? Kenapa Nabi Zakaria bertanya? Bukan tidak percaya dengan rezeki Allah, tapi Nabi Zakaria itu bertanya sebab secara zahir tidak ada kemungkinan Siti Maryam bisa dapat makanan ini. Ruangannya tertutup dan kuncinya dibawa oleh Nabi Zakaria. Tidak ada orang bisa masuk. Kok bisa ada makanan? Kemarin dicek tidak ada makanan. Dan makanan yang tidak ada di masa itu ada. Sehingga apa jawaban Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Datangnya ini buah-buahan, ini makanan dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki orang yang Allah kehendaki tanpa ada hitungannya, tanpa ada dugaannya. Hunalika, sebab itulah kata Allah, da'a Zakaria rabbah, mulai termotivasi Nabi Zakaria untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan anak. Walaupun secara zahir sulit untuk mendapatkan anak, tapi melihat Siti Maryam yang bisa mendapatkan makanan kalau ada rezeki dari Allah, sesulit apapun kalau sudah rezeki tersebut ditulis oleh Allah untuk dia, pasti nyampe. Selama dia masih ingin selalu minta sama Allah, selalu berharap sama Allah, semudah apapun kalau rezeki tersebut tidak tertulis untuk dia, tidak akan dapat. Yang namanya rezeki itu adalah ketentuan Allah. Sejauh apapun kalau itu ketentuan rezeki buat kita, bakal ada jalan untuk sampai ke jauh tersebut. Sedekat apapun kalau tidak sampai untuk kita, maka sulit untuk menyampaikan kepada yang dekat tadi. Sehingga jangan ragu tentang yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah menyerah untuk minta sama Allah. Mungkin saat ini belum dinju. Kalau memang rezeki Allah itu ada buat kita, bakal ada tunjukan dari Allah. Asal kita pernah nyerah minta sama Allah. Asal kita tidak pernah nyerah berusaha dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Zakaria doa, Habbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, ya Allah berikan aku min ladunka dari sisimu dzurriatan thayyibatan, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, kau mendengar daripada doanya hamba. Sehingga Nabi Zakaria tidak putus asa dari rahmat Allah, dan Nabi Zakaria meyakini bahwa Allah pasti memberikan, mengijabahkan doanya orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, karena Allah Maha mampu terhadap segala hal. Padahal di sisi zahirnya Nabi Zakaria sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Yang kata para ulama, usia Nabi Zakaria saat itu sudah kurang lebih 77 tahun. Usia yang sudah sangat tua. Ada lagi mengatakan lebih daripada 77 tahun. Bahkan Nabi Zakaria sendiri mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu. Ya Allah, aku ini sudah lemah tulangku nih. Makna sudah lemah tulang ini, sudah tua. Kekuatan tubuh ini tidak kuat lagi, tidak seperti masa muda. Ini wahanal azmu wasta'ala ra'bu syaiba, dan kepalaku ini sudah nyala dengan uban.
Sudah terang rambut kepalaku nih dengan banyaknya ubahan, badan sudah lemes, tapi masih minta. Minta apa yang namanya? Minta diberikan seorang anak. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku menyadari tidak akan celaka orang yang selalu minta kepadamu ya Allah. Tidak akan kecewa orang yang selalu berharap kepadamu ya Allah. Itu ungkapan Nabi Zakaria. Walam akun bidu'ai rabbika syaqiyya. Tidak akan celaka, tidak akan rugi, tidak akan kecewa orang yang selalu berharap kepadamu ya Allah. Karena apa yang diminta oleh hambamu pasti akan kau berikan. Apa yang diminta oleh hambamu pasti akan kau ijabahkan ya Allah. Sehingga kata Nabi Zakaria, disitulah Nabi Zakaria minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Bahkan kata Nabi Zakaria, lanjutannya apa? Dia mengatakan, di situ kata Nabi Zakaria alaihissalam, apa? Wa inni khiftul mawaliya, dan aku ni khawatir ya, mawali min warai, yang meneruskan perjuangan aku setelah aku ni kalau dak kati anak dak kati. Tapi aku berharap kepengen punya anak, cuman aku takut. Kenapa? Wa kanat imraati akhiran, karena istrinya aku ni akhir, mandul, dak bisa haid lagi, sudah menopause. Perempuan kalau sudah ada haid lagi, sudah menopause, itu untuk hamil kan sulit secara ilmu medis. Ini istri Nabi Zakaria itu sudah menopause, sudah tidak keluar darah haid lagi. Itu ungkapan Nabi Zakaria. Wa kanat imraati aghiran, istriku ini sudah menopause, tidak mungkin lagi bisa mendapatkan seorang anak. Tapi aku berharap ada keturunanku yang bisa meneruskan daripada apa yang aku lakukan, yang keluar dari tulang sulbiku, anak yang bisa menjadi anak yang baik, memberikan nasihat kepada yang lain. Akhirnya apa yang diminta oleh Nabi Zakaria, karena sebab tidak putus asa dengan rahmat Allah, dan sebab kesolehannya, sebab ketakwaannya, sebab kebersihan hatinya, Allah benar-benar mengijabahkan permintaan Nabi Zakaria di saat secara zahir tidak mungkin untuk mendapatkan. Jadi apa yang dilihat mustahil, tapi kalau kita minta dan kita telah membersihkan diri daripada segala dosa zahir dan batin, kemudian betul-betul menjadi hamba yang baik sama Allah, maka doa kita pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Belum sekarang tapi kaget. Belum kaget, bakal ada lagi, terus minta sama Allah, terus minta sama Allah. Kenapa? Tak bakal kecewa. Kalau yang kita minta tak diinjuk, mungkin diinjuk dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kenapa? Karena Allah pasti mengijabahkan, pasti mengabulkan doa daripada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa kata Allah setelah Nabi Zakaria minta, ya Zakaria, inna nubasyiruka, kami akan berikan kabar gembira kepada kamu, bi ghulam, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya. Kabar gembiranya bukan hanya dapat anak, tapi diinjak tahu nama anaknya. Nama anakmu akan menjadi nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, yang belum ada dulu nama anaknya adalah nama Yahya. Hanya anak Nabi Zakaria yang pertama kali akan mendapatkan nama daripada nama Yahya. Sebelumnya belum ada wong yang namanya Yahya. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Zakaria. Inilah kata ulama tafsir daripada ucapan fanadatul malaikah. Malaikat mengatakan wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Saat itu Nabi Zakaria sedang ibadah. Saat itu Nabi Zakaria sedang ibadah di tempat ibadahnya. Annallaha yubasyiruka, Allah akan memberikan kabar gembira kepada kamu bi Yahya, dengan anak yang namanya Yahya, musaddiqan bi kalimatillah, sebagai bukti kalau Allah itu jujur. Apa yang kau minta pasti akan diberikan oleh Allah. Dan juga kata ulama tafsir, musaddiqan bi kalimatillah, membenarkan kalimat Allah, yaitu berdakwah di jalan Allah.
wa sayyidan, menjadi pemimpin, wa hasuron, dijaga daripada hal yang jelek, wa nabiyan minas solihin, dan jadi nabi daripada nabinya orang-orang soleh. Maka ketika dapat gembira, dapat seorang anak, di situ Nabi Zakaria sempat merasa tidak percaya. Ada jawaban itu dari Allah melalui perantara malaikat. Nabi Zakaria sempat tidak percaya. Dalam riwayat tidak percaya Nabi Zakaria karena dibisiki oleh syaitan. Itu bukan suara Allah, tapi itu suara syaitan yang menggoda kau. Bukan suara Allah, bukan Allah yang memberikan kabar gembira, tapi syaitan yang ingin menipu kamu. Masa kau sudah tua, istrimu sudah menopause, bisa dapat anak? Dalam riwayat kata sebagian ulama. Tapi Nabi Zakaria dalam riwayat yang lain bukan tidak percaya, tapi nak mesti kebaik. Sehingga Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi anna yakunu li gulamun, ya Allah, dari mana aku bisa dapat seorang anak? Wa kanat imraati akhiran, istriku sudah menopause, wa qad balagtu minal kibari itiyah, dan aku ini sudah sangat tua. Aku ini sudah sangat tua. Dari mana aku bisa mendapatkan anak tersebut? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai ini ungkapan Nabi Zakaria ini juga sebagai ungkapan Nabi Ibrahim saat itu. Saat Siti Sarah yang mendapatkan anak, di saat Siti Sarah juga sudah tua. Kata Nabi Ibrahim, abasyartubuni ala an masani al kibaru fa bima tubashirun, apakah kau ingin memberikan aku kabar gembira di saat aku ini sudah sangat tua seperti ini? Sehingga Sarah mengatakan, ya wailata aalidu wa ana ajuzun, apakah sangat-sangat mustahil aku pacak melahirkan saat aku sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, suamiku juga sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib, kalaupun aku melahirkan, ini sesuatu yang sangat hebat, yang bukan lagi kemampuan manusia, tapi sudah kemampuan Allah. Sehingga Allah mengatakan apa? Atajabina min amrillah, kau heran dengan kehebatan Allah? Kau heran dengan kehebatan Allah? Kau heran dengan kekuasaan Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menjawab Nabi Zakaria gimana? Saat Nabi Zakaria mengatakan seperti itu, qala rabb kadzalika qala rabbuka huwa aliyya hayyin, itu bagi Allah sangat mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu, karena kau dari yang tak kate jadi ada. Karena kau dari yang tak kate menjadi ada. Walam taku syai'a, kau dari sesuatu yang tak kate, dari sperma, bukan benda hidup, sehingga menjadikan kamu ada di atas dunia ini. Nabi Adam dari tanah, benda mati, sehingga bisa hidup. Apalagi wong yang sudah menopause, wong yang sudah tua, kalau aku berkehendak dia dapat anak, tidak ada yang susah bagi aku. Huwa aliyya hayyinun, apa yang Allah ingin berikan sama hambanya mudah bagi Allah. Yang sulit bagi kita mudah bagi Allah. Yang tidak mampu bagi kita mampu bagi Allah. Yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Allah. Maka berharapnya sama Allah, jangan berharap sama yang lemah. Kalau berharap sama yang lemah, berharap sama yang tidak mampu, berharap yang punya keterbatasan, kita banyak kecewa. Tapi kalau berharap sama Allah tidak bakal kecewa. Karena Allah maha mampu, Allah maha berkuasa, Allah tidak ada keterbatasan, Allah sangat mudah memberikan apapun. Huwa alayya hayyun, yang Nabi Zakaria bingung, aku ni lah tua, bini aku lah menopause, tak mungkin pacak punya anak, dari mana bisa punya anak? Huwa alayya hayyin, itu mudah bagi aku wahai Zakaria, jangan bingung dengan kehebatan aku. Kalau aku sudah ingin memberikan, pasti sampai. Maka Allah ngajak Nabi Zakaria ini apa pelajarannya? Ngajarkan kita, terutama di masa sekarang ini, banyak-banyak berharap sama Allah. Yang sulit uang menghindari yang namanya musibah ini, Allah mudah mengangkat ke musibah. Kita ini lupa banyak minta sama Allah. Berikhtiar boleh, dengan apapun yang ada boleh, tapi jangan lupa angkat tangan minta sama Allah. Kita tidak pernah minta, kita cuma ikhtiar usaha, tapi lupa siapa yang nganjuk itu musibah, siapa yang ngangkat itu musibah.
Kalau Allah sudah ingin mengangkat, mudah. Kalau ingin memberikan, mudah. Dan pernah putus asa, minta sama Allah. Akulah berdoa sepanjang hari, tapi belum namanya doa, jangan pernah berhenti. Walaupun doa kita belum Allah kabulkan, itu satu tanda kita sudah sering mengadu sama Allah. Berarti Allah senang sama kita. Kenapa? Dibiarkan permintaan kita selalu Allah dengar, ditunda permintaan kita oleh Allah. Nah kita jangan minta. Mintanya urusan dunia baik kita nih. Mintanya pas lagi saro. Padahal tempat kita nih berharap Allah. Kita jarang minta sama Allah. Lagi susah ini, kita ngadunya sama manusia. Tidak ada kita ngangkat tangan, ya Allah mudahkan. Walaupun secara zahir sulit, tidak pernah kita. Pas lagi sakit minta sama Allah, tidak. Ayo, pelajaran Nabi Zakaria ini. Sesulit apapun yang tidak bakal bisa didapatkan, tapi kalau tidak pernah putus asa kepada Allah, selalu minta sama Allah, huwa alayya hayyin, kata Allah, itu sangat mudah bagi aku. Kalau aku nak ngenjuk, sangat mudah bagi aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Musa, Nabi Zakaria seorang anak. Sehingga Nabi Zakaria bertanya sama Allah, qala rabbi ij'alli ayah, berikan aku bukti ya Allah, kalau memang ini adalah kabar gembira darimu. Berikan aku kabar bukti, berikan aku bukti kalau ini kabar gembira darimu. Karena Allah mengatakan fastajabna lahu, aku akan ijabahkan doanya, wa wahabna lahu Yahya, aku akan berikan kepada Nabi Zakaria Yahya, wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya. Apa makna perbaiki istrinya? Yang tadinya tidak haid dibuat jadi haid. Sehingga dengan darah haid tadi bisa membantu untuk bisa punya anak. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kenapa Allah mengijabahkan doanya Nabi Zakaria selain Nabi Zakaria tidak putus asa dari rahmat Allah? Jawabannya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sebab mereka Nabi Zakaria dan keluarganya selalu bersegera melakukan kebaikan. Tidak diunduh-unduh ngawi baik. Bukan lagi kepepet ngadu sama Allah, tapi lagi senang juga ngadu sama Allah. Ada kebaikan langsung disambut, ada gawe baik langsung digawe ke, bukan diunduh-unduh. Akhir sebab itulah ketika minta, Allah kabulkan doanya. Berarti kalau kepengen doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, bagaimana kita menyambut panggilan Allah, menyambut kebaikan yang Allah perintahkan? Kalau sering cepat kita nyambut panggilan Allah, tidak nunda-nunda berbuat baik, maka cepat Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi kalau bertanya ngapa lambat kita ini dijual oleh Allah, mungkin kita banyak lambat menunda. Lebih sering lambat, lebih sering menunda kebaikan, sehingga lambat juga Allah nju. Tapi kalau kita cepat nyambut, cepat melakukan kebaikan, cepat Allah nju. Ini jawabannya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, kata Allah, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Baru setelah itu mereka selalu berdoa kepada kami, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Dua-duanya selalu dimanfaatkan untuk berdoa. Wa kanu, yang ketiga, wa kanu lana khashiin, dan mereka orang yang takut sama kami, yang tidak melakukan perbuatan dosa. Ini ciri kalau kepengen doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ni makso Allah cepat ngabulkan, tapi kita tidak pernah makso diri kita untuk cepat nyambut panggilan Allah. Banyak di antara umat Islam ni pas minta tidak dinjuk, marah sama Allah. Akulah minta tak dinjuk, tapi tidak pernah nanya sama dirinya, tidak pernah marah sama dirinya. Kalau Allah minta solat, kau terlambat. Kalau Allah nyuruh kau berbuat baik, kau nanda. Tapi kau ada kendak sama Allah, tidak dinjuk cepat, kau marah. Ini sifat manusiawi. Ini sifat kita. Kalau minta sama Allah, ada kendak kita tidak dinjuk oleh Allah, seperti kita marah sama Allah. Tapi Allah ada kendak sama kita, disuruh ibadah, kita lambat, kita tidak gawe ke. Mana kalau Allah marah sama kita, dinjuk adab oleh Allah.
Ayo, jangan maksa Allah untuk ngabulkan doa kita dengan cepat, tapi kita tidak pernah maksa diri kita untuk nyambut panggilan Allah dengan cepat. Semangat melakukan kebaikan, semangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana Allah menjabarkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepengen musibah ini diangkat oleh Allah. Ayo, mana sikap kita dengan Allah? Kepengen wabah diangkat, jauh dari penyakit, mana sikap kita dengan perintah Allah? Kalau kita masih sering berbuat zalim, mana Allah cepat nak ngabulkan doa kita? Kalau perintah Allah masih diabaikan, mana Allah cepat nak ngabulkan doa kita? Makanya Allah mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu dewek merubah keadaannya. Oh, itu di Eropa banyak wong kafir, ngapo cepet baik-baik. Dunia kalau Allah unjuk ke sama wong kafir, bukan Allah memuliakan mereka, tapi itu adalah satu hinaan dari Allah. Sebab dunia bukan sesuatu yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita ni wong mukmin muslim galau di Indonesia ni. Kalau muslim di Indonesia ni cepat menyambut panggilan Allah, jauh dari maksiat, tidak bakal bertahan lama yang namanya musibah ini. Kita yang membuat lambatnya doa kita diijabah oleh Allah. Karena banyak di antara kita yang masih banyak belum bertobat sama Allah. Banyak yang masih menzalimi, banyak yang masih menyakiti, banyak yang masih jauh dari Allah. Sebab-sebab itulah doa kita lama diijabah oleh Allah. Saling ingat ke ayo, saling ingatkan taubat, dekat sama Allah, kembali sama Allah, jauhkan kezaliman, jauhkan kemunkar. Biar doa kita ni cepat diijabah oleh Allah. Itu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Zakaria minta tanda, kata Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Jangan berbicara sama manusia selama 3 hari. Maknanya jangan habiskan waktu 3 hari ini untuk banyak ngomong, tapi banyak zikir, banyakkan ibadah, banyakkan tasbih, sehingga Nabi Zakaria alaihi salam memerintahkan kaumnya dan dirinya di waktu-waktu tersebut untuk apa? Untuk perbanyak bertasbih, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda adalah yang diminta oleh Nabi Zakaria sebagai bukti. Sebagaimana Siti Maryam juga kaget minta tanda apa bukti kalau dia bakal hamil. Bukti secara zahir dia bakal hamil juga ditunjukkan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna tanda Nabi Zakaria ini sibuk dengan zikir, maka akan cepat dapat ijabah dari Allah. Basahi lisan dengan ibadah, basahi lisan dengan sholawat, basahi lisan dengan istighfar, gunakan tubuh dengan ibadah, cepat akan datang ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan lambat kalau sudah kita merubah keadaan menjadi lebih baik, akan cepat Allah membuat keadaan kita lebih baik juga, dengan apa yang kita minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus asa. Doa terus sama Allah, minta terus sama Allah. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Jadikan diri kita sebagai pengemis, tapi pengemis yang mulia, karena kita ngemis sama Allah. Bukan pengemis yang hina, karena kita tidak ngemis sama makhluk, tapi ngemis sama Khalik yang menciptakan makhluk, yang tidak lemah, yang tidak punya keterbatasan, yang punya segalanya akan Allah unjuk. Asalkan tadi bersegera melakukan kebaikan, doa dalam keadaan senang dan susah, kemudian menjadikan diri orang yang takut sama Allah, meninggalkan keburukan, maka apa yang kita minta akan dijauh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang cepat, akan diberikan oleh Allah. Bagaimana kisah kemarin daripada Nabi siapa? Nabi Yunus, kaumnya bertaubat, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepada mereka. Berarti kan taubat itu salah satu cara untuk doa diijabah oleh
Allah Subhanahu wa taala. Makna taubat itu jauhkan diri daripada segala perbuatan dosa. Selama masih ada yang berbuat zalim, selama itulah lambat doa kita diijabah oleh Allah. Makanya tidak boleh diam dengan kezaliman. Tidak boleh senang sama orang yang berbuat zalim. Kenapa? Itulah yang menghilangkan keberkahan. Zalim itu menghilangkan keberkahan. Maka orang yang zalim, maka keberkahan dicabut oleh Allah. Imam Dimyati pernah menceritakan seperti ini. Ada sikok wong punya sikok sapi. Sapi itu kalau diperah susunya bisa menghasilkan susu seperti kalau secara umum 30 ekor sapi baru dapat susu cak ini. Ini dari sikok sapi tapi dapat susu yang banyak. Kalau pada biasanya 30 ekor sapi baru dapat susu seperti ini banyaknya. Ini sikok sapi be. Sehingga ada sikok raja yang hidup di zaman itu sedang melihat-lihat keadaan rakyatnya, belusukan lah bahasa sekarang. Wah ini sapi hebat, diperah bisa menghasilkan susu yang banyak. Sehingga raja ini kepengen menguasai sapi tersebut dengan cara zalim. Alasannya awalnya pertama minjem untuk dibawa ke istana biar bisa dinikmati air susunya. Tapi niat untuk berbuat zalim sudah ada, tapi belum ditampak ke bawa ada niat be. Saat dibawa ke istana diperah, ternyata hasil susunya tidak sebanyak yang dia jingok, cuma dapat separuh. Sehingga heran, kok separuh, kemarin banyak niat. Sehingga dipanggil yang punya sapi tadi. Ini sapi yang kemarin, iya. Kenapa dia hasil diperah susunya sedikit? Apakah kau ingin berbuat zalim? Tidak. Apakah kau ada niat melakukan kezaliman? Iya. Awalnya aku ingin memiliki sapi kau dengan cara paksa. Belum, bukan sekarang, baru ada niat. Akhirnya kata orang tersebut apa? Sebab niat kau sudah zalim, akhirnya Allah hilangkan keberkahan dari sapi ini. Ini bau niat zalim baik, berkala hilang. Mak manu zalim niat. Ini negara ini berkata-kata lagi. Ulama dizalimi, umat Islam dizalimi. Mak manu berkah bakal kita dapat. Apalagi yang menzaliminya penguasa, yang berkuasa di negara ini, yang zalim, hilang berkahnya. Maka Nabi Muhammad selalu mengingatkan, la yadzlimu, jangan menzalimi siapapun. Kita tidak boleh menzalimi orang lain, apalagi yang punya kekuasaan. Jangan menzalimi rakyat, karena keberkahan bakal hilang. Kalau sudah berkah hilang, yang salah bukan rakyat be, segalanya jadi sago. Yang salah bukan ahli maksiat be, yang rajin ibadah juga sago. Al-balak merato. Makanya ayo taubat sama Allah. Ayo kembali sama Allah. Tinggalkan kezaliman. Yang saat ini senang sama yang berbuat zalim, mendukung mereka, berubahlah. Kalau kepengen keberkahan ada sama kita. Tapi kalau mendukung, ana tidak berbuat zalim, ana senang baik, ana melok baik. Ini yang punya niat baik, dapat berkahnya hilang, apalagi yang ngebantu. Ana tidak ada melok, cuman senang ana. Hati-hati. Senangnya juga sama. Ar-ridha bil maksiatun. Senang dengan kemaksiatan dihitung maksiat. Senang dengan kezaliman dihitung zalim. Hati-hati. Semuanya berlaku di mata Allah. Semuanya punya ketentuan Allah. Jangan lupa ada zat yang maha hebat di atas segalanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan tantang Allah. Jangan tantang Allah. Gimana tantang Allah? Memusuhi wali-walinya Allah, menyakiti wali-walinya Allah, membenci wali-walinya Allah. Itulah kita sudah menantang Allah. Sehingga ancaman banyak datang, azab banyak datang, berkah hilang. Ya taubat. Kembali sama Allah. Dekatkan sama Allah. Sehingga kalau ada yang ingat jangan berbuat zalim, itu bukan dia jahat, dia sayang.
Bukan hanya sayang sama dia, sama segalanya. Biar apa? Biar rahmat kembali turun, biar barakah kembali turun, biar kesejahteraan kembali turun. Kenapa? Semuanya ada yang ngatur, semuanya ada yang punya. Kalau yang punya tidak senang, maka jangan harap kesenangan kita akan terus ada. Kalau yang punyanya senang, maka yang kita tidak senang bakal ada. Kenapa? Karena semuanya itu berada dalam kekuasaan Allah. Jangan jauh dari Allah. Saat ini terutama jangan jauh dari Allah. Jangan jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya jangan jauh dari majelis-majelis ilmu, jangan jauh dari majelis zikir, jangan tinggal ke salat, jangan tinggal ke salawat, jangan tinggalkan Quran kalau ingin selalu berada dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo mulai dari diri kita dewek, buat rumah kita, rumah yang penuh dengan ketaatan, rumah yang jauh dari kemaksiatan. Buat diri kita orang yang taat, orang yang jauh maksiat. Akhirnya akan menyebar kemana-mana sehingga dapat apa yang kita harapkan, rahmat dan barakah, hilang musibah. Itu semua adalah harapan kita. Sehingga contohlah apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Contoh Nabi Zakaria yang mustahil tidak bakal dapat, tapi tidak pernah putus asa dapat. Ini yang ternyata sulit, lah berjalan sekian tahun tidak bakal hilang. Pacak kalau kita selalu ngadu sama Allah. Kita saat ini banyak ngadunya bukan sama Allah. Maka mulai sekarang hanya minta sama Allah. Kalau baca kunut nazilah. Kalau bisa setiap 5 waktu baca kunut nazilah. Baik salat dewean atau salat berjamaah baca. Kalau tidak bisa kunut nazilah ada hafal, baca setiap habis salat doa. Minta sama Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa aliyya hayyin. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahkan doa kita. Allah mendengar segala permintaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk selalu bertobat kepada Allah, memberikan kita taufik untuk kita dimudahkan mendekatkan diri selalu kepada Allah, dimudahkan membaca lisan kita berzikir sama Allah, dibaca lisan kita bersolawat sama Nabi Muhammad, dimudahkan kita untuk membaca Al-Quran, dimudahkan kita untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, musibah diangkat agar disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala hal yang jelek akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina